Tadi urutan kedua ya teman-teman ya. Berarti jasa bakar jangan pernah, soalnya gini, biar customer jangan malu, jangan malu. Minder. Biar gitu ya, teman-teman lihat. Jadi makanya semua customer itu kita perlakukan sama, tidak ada membedakan. Oh ini jasa bakar, jasa masak, ini dia order ala carte, ini order paket, tidak ada membedakan. Jadi sama. Tempat tuh Layanan. persen tuh berapa persen jasa bakarnya, berapa persen ininya. Ini belum dijawab benar nih. Saya mau denger nih biar orang-orang tahu jasa bakar itu. Kita nggak ngomongin nominal, kita ngomongin berapa persen ini jasa bakarnya menempati omset sebulan. Persentase ya. Persentase. Jasa bakar, persentasenya urutan kedua. Urutan kedua. Urutan kedua. Kalau persentasenya saya nggak mau ngomong. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Salam ikan bakar dari tepi pantai Bali Seafood Resto yang ada di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali ini. Dan saya sudah bersama Pak Wayan. Pak Wayan ini adalah owner dan juga pengelola. Sebenarnya ada dua orang ya? Ada dua orang, saya sama Pak Made. Nah, teman-teman kalau ke Bali, liburan ke Bali, kalau kita ngomong sebelum Covid loh ini ya. Tamu banyak ya, bule semuanya. Sebelum kejadian kemarin itu Bali ya bisa dibilang lagi besar-besarnya gitu ya. Waktu itu belum ada namanya jasa bakar di restoran Pantai Kedonganan ya? Belum ada. Jadi semenjak pandemi, kemudian ada masa new normal, itu kita buka dan berusaha mencari celah lain. Jadi ketika pasar ikan itu viral, rame, ada orang belanja ikan dan kita manfaatkan itu untuk menerima jasa bakar dan jasa masak. Itu yang kita lakukan di masa new normal. New normal berarti ya. Mungkin teman-teman pengen tahu nih kapan tepatnya itu jasa bakar itu masuk ke restoran. Kapan kira-kira? Sebenarnya sebelum pandemi itu sudah ada, cuman volumenya tidak seperti sekarang. Nah, yang booming itu setelah pandemi di masa new normal. Nah, itu kurang lebih di tahun 2021 ya. 2021, dan kita pun memanfaatkan itu untuk mengenalkan kembali bahwa destinasi wisata yang ada di Pantai Kedonganan ini kesannya yang dulu kesannya mahal, ya, dulu kesannya mahal itu bisa kita hilangkan sehingga banyak alternatif pilihan-pilihan itu untuk customer ada jadinya. Jadi customer datang itu tidak perlu merogoh koceknya dalam-dalam banyak-banyak, sehingga mereka juga bisa menikmati suasana pantai yang kita miliki yang sangat luar biasa. Baik, berarti jasa bakar ini apa ya? Jasa bakar sekarang itu mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, customer dari Jakarta manapun sudah memanfaatkan, tapi ada juga yang belum tahu gitu. Ada yang juga yang bertanya-tanya, terus tempatnya gimana beli? Terus kita bayar tempat nggak gitu? Jadi gimana pertimbangannya dulu bawa masuk ke resto itu? Kan Pak Yan berdua nih mengelola nih. Idenya dulu awalnya siapa? Pak Yan atau siapa yang bawa jasa bakar ini ke resto? Kalau berbicara ide, kita hanya terjadi begitu saja. Ketika kita melihat peluang, itu kita sudah bisa eksekusi, gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kita nggak manfaatkan momen-momen seperti ini? Itu kita. Jadi oke, kita coba. Tentu segala sesuatunya namanya proses ya. Jadi di dalam proses itu ada yang namanya masalah, kendala dan lain sebagainya, itu sudah pasti. Nah, dari sana kita pelajari terus pelajari, sehingga apa sih yang harus kita lakukan sehingga customer kita ini, baik dia memanfaatkan jasa bakar atau dia memanfaatkan menu yang kita jual di sini, termasuk set menu yang kita punya, nah itu mereka bisa nyaman di sini dan berkesinambungan, mereka datang. Jasa bakar kan 15.000 di depan nih. Kalau awal-awal tuh 15.000? Awalnya 35 malah. Oh, awalnya 35.000. Sebelum Covid kita kan tadi sudah saya bilang, sebelum Covid pun ada, cuman harganya memang agak tinggi. Nah, saat Covid dan new normal itu kita buka 15.000.
dengan harapan mereka juga berbelanja yang lain di sini, seperti minuman, nasi dan lain sebagainya. Waktu 35.000 ada juga orang yang ini? Ada. Tapi nggak sebanyak sekarang gitu Tidak ya? sebanyak sekarang. Jadi gitu teman-teman, jadi biar teman-teman tahu informasinya. Kan dulu setahu saya di sini tuh Pantai Kedonganan itu warung gitu ya dulu ya. Terus ada kafe, terus sekarang menjadi resto, kan ada peningkatan. Terus dibawalah jasa bakar ini. Jadi itu nggak ini apa namanya, dulu waktu Pak Yan memutuskan membawa jasa bakar masuk ke resto itu nggak ada ketakutan oh nanti jadi remeh temeh lagi nih, nggak ada. Ada pro kontra itu pasti ada. Pasti ada. Begini, kadang kalau kita hanya monoton, ini zaman apa sih nggak bisa berubah gitu loh. Ya benar-benar. Ya. Kadang-kadang kita pakai HP pun ini kan tergantung kebutuhan kita. Ya. Jadi ini lemot nih lag nih, kita harus ganti upgrade. Nah, ide dan lain sebagainya itu pun harus di-upgrade, termasuk yang kita lakukan sekarang di tepi pantai. Nah, dari inovasi-inovasi itulah muncul satu ide dan gayung bersambut dengan kesempatan yang ada. Jadi kalau kita berbicara pariwisata itu memang tidak bisa menuntun, itu harus semua stakeholder yang terlibat itu harus kita pikirkan semua. Jadi makanya dari itu tepi pantai ini kita step by step terus berbenah, dari sarana prasarana, dari SDM segalanya kita benahi. Kita kembali ke ini nih, ke jasa bakar. Kan jasa bakar membawanya ke resto. Akhirnya sekarang Pak Yan tahu nggak berapa sih jasa bakar itu dalam sebulan nih, omset sebulan misalnya nih, jasa bakar tuh menempati berapa persen tuh? Apakah 50% kah, 30% kah? Karena saking banyak, saya lihat juga kemarin di depan, saya nongkrong di depan di sales itu sampai antriannya banyak sekali, sampai orang nunggu tuh rela loh 2 jam. Teman-teman, Bu, ini antriannya 2 jam ya? Oke, nggak apa-apa gitu. Ini berapa persen sih? Karena saya lihat banyak sekali yang menggunakan jasa bakar. Iya. Jadi itu sebenarnya strategi aja ya. Kalau berbicara omset, adalah ya. Jadi kenapa kita bisa bertahan, yaitu tadi karena saling menguntungkan. Dari customer sendiri merasa diuntungkan, dengan mereka bisa memilih langsung apa yang mereka mau, kemudian dengan harga terjangkau. Nah, dari kita juga bisa terbantukan. Dengan adanya seperti itu, kita bisa bertahan. Kemudian malahan survive di masa setelah pandemi ini. Tidak semua yang bisa survive. Jadi salah satunya kita, dan itu berterima kasih sekali dengan adanya customer yang memanfaatkan jasa bakar itu. Jadi makanya semua customer itu kita perlakukan sama, tidak ada membedakan. Oh, ini jasa bakar, jasa masak, ini dia order ala carte, ini order paket, tidak ada membedakan. Jadi sama. Layanan prinsip kami di sini adalah siapa datang, mereka adalah raja kami gitu. Jadi kita melayani mereka seperti melayani raja. Jadi sama semua. Oh, jadi ada juga ketakutan dari customer gitu ya. Ini jasa bakar nih kan murah tuh 15.000, nanti pelayannya dibedakan. Nggak ada ya? Nggak ada. Mau bule, mau domestik, maksudnya domestik itu ya teman-teman dari luar Bali, mau yang lokal Bali di sini sekitar sini ya tetap sama gitu ya. Sama. Layanan kita samakan, standar lah. Ya. Standar restoran. Jadi makanya fasilitas semua kita penuhi, kita lengkapi. Jadi ini melenceng lagi nih, kita ngomongin restoran buat teman-teman customer. Jadi jangan berpikiran kalau jasa bakar itu 15.000, 1 kilonya 15.000 nih. Terus beli, banyak ya pertanyaan ya ke saya pun sering di depan itu, beli tempatnya nanti bayar nggak? Nggak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih belum pernah coba gitu ya, belum pernah, ataupun yang rencana ke Bali nanti silahkan coba ini datang ke Pantai Kedonganan. Ini saya harapkan nanti datang ke tepi Pantai Bali. Beberapa minggu ini kan terakhir juga sudah lihat, saya lihat rame terus gitu ya, customernya rame, apalagi momen libur. Nah,
apa Idul Adha kemarin ya, Idul Adha. Kira-kira apa keunggulan Pak Yan nih? Tepi pantai Bali sendiri, kenapa customer bisa datang ke sini? Apakah masakannya kah, view kah, atau Jadi, kalau berbicara ramai, nah itu kemarin itu kan memang momen liburan. Ada liburan sekolah, liburan Idul Adha, bahkan sebelumnya ada Idul Fitri juga. Nah itu pasti ramai. Nah kemudian apa yang menyebabkan mereka datang ke sini ya? Jadi kita selalu, tadi kan saya sudah katakan, kita selalu berusaha untuk membuat customer kita nyaman. Itu satu. Yang kedua, mungkin ya dari mulut ke mulut mereka datang ke sini merasa nyaman, dan apa yang kita berikan terutama di tes ya itu masuk. Kalau tes kan relatif, ada yang bilang oke, ada yang bilang enak, ada yang bilang oh ininya kurang. Nah itu kan relatif ya, selera ya. Nah, tetapi kalau berbicara fakta ya, faktanya customer kita ada, yaitu menandakan cocok gitu. Cocok ya. Ya mungkin antara cocok, nyaman, dan harga tidak terlalu mahal. Ya itu. Selain jasa bakar tadi ya. Dan di tepi pantai Bali ini itu kan ada 3 tuh, ada jasa bakar, ada order langsung juga bisa. Itu satu lagi yang grup-grup nih, yang sekolah, yang liburan itu. Tadi kan sudah sempet tuh dari omset tuh berapa persen jasa bakarnya, berapa persen ininya. Ini belum dijawab bener nih. Saya mau denger nih biar orang-orang tahu jasa bakar itu. Kita nggak ngomongin nominal, kita ngomongin berapa persen ini jasa bakarnya menempati omset sebulan ini. Persentase ya. Persentase. Jasa bakar persentasenya urutan kedua. Urutan kedua. Kalau persentasenya saya nggak mau ngomong. Tadi urutan kedua kayaknya teman-teman ya. Berarti jasa bakar jangan pernah, soalnya gini, biar customer jangan malu, jangan minder gitu ya. Nanti teman-teman lihat di belakang kita juga sudah ada beberapa grup keluarga gitu ya lagi makan siang di sini. Bukanya jam berapa ya? Kita buka dari jam 11 siang sampai tutup jam 11 malam. Itu normalnya. Jadi teman-teman jangan berpikiran ke sini tuh sore saja. Jadi sesuaikan dengan waktu teman-teman liburan gitu ya. Sesuaikan dengan waktu yang teman-teman punya, dari makan siang, sore sampai makan malam ya. Jadi buat teman-teman yang liburan nanti mau datang ke sini, fasilitas di sini tuh, sholat kita punya kapasitas sekali masuk untuk sholat itu 10 orang. Lumayan luas, bahkan mungkin terluas lah di daerah sini kalau di resto. Selain itu kapasitas oh ya. Kapasitas kita itu 1000 orang. Kemudian ini kita dulu 1000 orangnya nih di pinggir pantai semua. Pinggir pantai 1000 ya bisa. Kita memang outdoor. Kecuali hujan kita baru arahin ke indoor. Selain itu juga kalau berbicara luas, parkir. Oh parkir ya. Ya parkir aman. Ada di sebelah resto dan ada juga di depan. Depannya ya. Di depannya. Jadi buat yang datang rombongan menggunakan elf ataupun bus besar tuh masuk ya? Masuk aman. Ini oke-nya lagi itu, selain pantai-pantai yang ada di Bali, kita ngomong Bali Selatan ya. Di sini tuh ada kapal-kapal nelayan. Ini ya kalau jam-jam segini nih keren sekali, apalagi nanti jam-jam sunset udah jadi siluet nanti ini ya. Kalau view dari sini itu Bukit Jimbaran itu sangat jelas, termasuk patung Garuda Wisnu Kencana. Ya, GWK. Ya. Jadi kalau teman-teman ngadep ke mana ya, ke utara ya. Utara itu ada landasan ini. Landasan pacu Bandara Ngurah Rai. Bandara Ngurah Rai. Kalau teman-teman ngelihatnya ke selatan, itu langsung GWK. Teman-teman makan seafood itu disaksikan sama GWK ya. Diplototin sama GWK ya. Sama GWK. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi informasinya jasa bakar sudah saya sampaikan. Ini resto tepi pantai yang terluas di Pantai Kedonganan. Dan juga ada open stage. Open stage, oh ya? Ya, open stage lumayan gede sih. Ini stage-nya ini bisa udah termasuk festival ini. Kalau full band bisa? Bisa full band. Nah kalau yang pilihannya nanti yang lebih kecil, panggung juga ada, medium ada. Tengah. Kita ada 2 panggung, yang gede 1, yang lebih kecil 1. Ya,
dan kemudian entertain juga kita setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu Balinese Dance. Ya, free. Free. Jadi kalau teman-teman nanti mau nonton tari-tarian sambil makan, datangnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jumat itu sore ya mulai ya? Sore. Sambil sunsetan, makan seafood, ada yang nari. Ya, ada yang nari. Baik teman-teman, segitu dulu kita ngobrol bersama Pak Yan nih, karena waktunya beliau juga terbatas sekali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi membantu teman-teman ya, memberikan informasi yang baik mengenai tempat kita di sini, tepi pantai Bali. Makan dulu. Kija, sudah. Rencana sih sekolah. Oh, panas. Urus apa nak? Masuk. Nak masuk. Makasih ya. Makasih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memanfaatkan jasa bakarnya, jadi apapun yang teman-teman bawa nanti udang, kerang, ikan, itu udah langsung dapat sambal ya? Sambalnya. Ini sambal mata. Ini kemudian ini namanya sambal merah. Salam ikan bakar. Siap.